Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita bahas yang pertama ya, mengenai petun teman-teman ya. Petun, apa itu petun? Petun adalah pengadilan tata usaha negara. Oke, buat kalian-kalian yang udah benci banget sama oknum gitu ya, yang lu kesel banget sama si oknum. Gimana caranya gue cilakain dia? Gimana caranya gue hantam dia? Gimana cara gue membuat dia jerak? Nah, ini videonya teman-teman ya. Jadi buat orang-orang yang sudah benci banget sama oknum ya, yang sudah dikerjain tapi lu nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman ya. Ternyata ada caranya ya. By the way, disclaimer dahulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke, materi pertama adalah apakah Anda orang yang kesel dengan atau korban dengan perilaku oknum pejabat pajak yang brengsek? Terus lu bisa apa? Banyak orang kesel gitu ya. Kesel banget mungkin lu dikerjain atau lu kena phishing atau dan sebagainya ya. Lu pengen si oknum ini gimana ya? Pengen bikin dia masuk penjara ya, pengen gue viralkan ya, pengen gue hajar ya, pengen gue apain ya. Tapi kalau gue tampar kan nggak mungkin. Kalau gue pukul kan nggak mungkin ya. Tapi gimana caranya ya? Gue merasa dijebak ya. Gue merasa merasa diperas ya. Kok ini pejabat negara kok pemerasan ya? Kalau lu merasa begitu teman-teman, saran pertama gue dari aspek hukumnya adalah gini. Jangan deh mikirin menjara-menjarain orang gitu ya. Jangan pikirin menjara-jarain orang. Kenapa? Memang lu mau dipenjara? Memang ada orang yang mau dipenjara? Enggak, teman-temannya. Lu juga nggak mau kan dipenjara kan? Jadi ya, kalau bisa jangan memenjarakan orang. Eh, kita harus pegang rekor ya. Pegang rekor zero memenjarakan orang dalam hidup kita. Itu kalau bisa ya, kalau bisa ya. Ini adalah rekor pribadi gue ya. Gue berharap dalam hidup gue tidak akan pernah memenjarain orang ya. Karena apa? Karena bukan itu tujuan kita ya. Kita tidak mau mencelakain orang, oke? Kita tuh pengen mencari keadilan, ya kan? Kita pengen cari keadilan, bukan mau mencelakai orang loh ya, bukan. Kan itu orang itu kan bukan musuh kita, bukan mantan pacar kita yang pernah mencelakai kita atau atau, atau selingkuhin kita kan? Enggak ya. Itu bukan bukan siapa-siapa gitu. Jadi dia dalam rangka hanya pekerjaannya saja, ya. Ya, kita nggak usah memenjarain orang ya, kecuali kita ini dilaporkan dahulu ke polisi, ya udah kita balas dah kalau terpaksa kalau gitu ya, kita bikin laporan tandingan. Tetapi kalau masih sekedar pemeriksaan pajak, ya dia pakai cara administratif, kita juga pakai cara administratif gitu teman-teman ya. Nah, tujuan kita yang pertama adalah perilakunya diubah, oke? Bukan orang yang dicelakai, bukannya perilakunya diubah, oke? Nah, jadi judul video ini kan menghantam ya, bukan begitu teman-teman ya, bukan bukan menghantam yang jelek, tetapi menghantam yang baik. Maksudnya adalah meminta perubahan perilakunya dan mengubah atau membatalkan surat keputusan yang sudah dia bikin. Nah, itu targetnya teman-teman ya. Nah, lantas gimana dong? Gimana caranya memberi efek jerah kepada si oknum pejabat yang brengsek? Nah, go disclaimer ya guys, bahwa 99% teman-teman ya pejabat pajak itu orangnya betul, oke benar. Hanya sedikit di bawah 1% yang error. Error itu maksudnya gimana? Ya dia melakukan tindakan phishing, justru phishing itu kan meminta data-data dari wajib pajak ya, meminta data-data dari petugas pajak, dari wajib pajak yang nanti dipakai justru untuk menghantam si wajib pajak. Begitu teman-teman ya. Atau dia melakukan pemerasan. Pemerasan itu ciri-cirinya dia nggak kasih dasar hukum yang jelas, tapi pajaknya kok luar biasa besar sampai miliaran, kemudian mengancam pemeriksaan, mengancam bukper jika keinginan dia tidak dipenuhi. Itu adalah pemerasan terselubung, teman-teman ya. Nah, tapi ini jarang terjadi ya, guys. Jarang terjadi. Gue yakin ini hanya terjadi di negeri Wakanda aja lah ya, bukan di dunia nyata ya. Tapi seandainya amit-amit lu mengalami itu, guys ya. Kalau lu mengalami itu, nah ini solusinya. Oke. Nah, supaya mereka bisa jerah, teman-teman, dan merubah perilakunya, kita bisa melakukan upaya hukum yang namanya petun, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita bisa menggugat ke petun. Oke. Sekarang subjeknya siapa? Kita sebagai wajib pajak yang merasa telah terjadi pelanggaran hukum oleh si oknum, itulah subjeknya, teman-teman ya. Kita bisa subjek pengadu ya, subjek penggugat ya, adalah kita. Oke. Sedangkan subjek tergugat itu siapa? Subjek tergugat itu bisa si oknumnya, bisa lembaganya. Ini yang pemahaman gua, teman-teman ya. Pemahaman gua. Kita juga belum masukin petun sih. Mungkin minggu ini kita mau masukin petun.
Eh, jadi kita belum tahu persis, tetapi kira-kira yang gue pahami seperti itu. Sekarang objeknya apa? Objek gugatan itu yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah pelanggaran prosedur, kemudian suratnya ya, surat SK-nya. Oke. Jadi yang bisa kita gugat itu apa? Bisa sengketa informasi publik atau keterbukaan informasi publik, bisa tindakan administrasi pemerintahan atau lain-lain ya. Permohonannya itu adalah permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Oke. Nah, sekarang gue buka aja deh buat teman-teman ya, biar lu tahu ya. Gue share screen. Oke, ini gue share screen. Nah, ini dia. Oke. Jadi teman-teman tinggal masuk ke website ini ya, petunstripjakarta.go.id ya. Di situ ada semua informasinya. Oke. Sekarang objeknya apa? Kita lihat nih ya, klarifikasi perkara petun ya. Nah, klasifikasi perkara petun. Berikut jadi perkara atau klasifikasi perkara yang merupakan kewenangan pengadilan petun ya. Nah, gugatan ya. Ada 16 jenis gugatan teman-teman, itu tinggal pilih ya. Ada suaranya. Nah, kita bisa pilih tuh, ini kan nggak mungkin nih, pertanahan bukan, kepegawaian mungkin ya, tapi mungkin kan ini internal deh, perizinan kayak bukan. Kita bisa masuk ke nomor 12 ya, sengketa informasi publik yang kemarin gua diusir dari sebuah KPP ya. Nah, itu mungkin bisa masuk ke sini ya, sengketa informasi publik. Kemudian 14, tindakan administrasi pemerintahan. Ini juga bisa masuk ke sana ya. Nah, atau lain-lain. Lo boleh lapor ke lain-lain. Oke. Permohonannya apa? Perlawanan terhadap dismisal, ini gue nggak ngerti ini apaan. Nah, kita bisa masuk yang kedua, teman-teman ya. Permohonan pengujian unsur penyalahan undang-undang. Kita kan mendalilkan bahwa mereka sewenang-wenang. Ya kan? Itu kata kita, bukan sebuah fakta kan, bukan sebuah kebenaran. Itu kalimat kita, itu adalah pendapat kita. Pendapat kita ini perlu diuji di sebuah pengadilan, namanya petun, teman-teman ya. Nah, kalau lu bilang dia sewenang-wenang, lu bilang dia melanggar hukum, lu bilang dia pemerasan dan sebagainya, ini kan perlu diuji, teman-teman ya. Nah, diujinya di sini, di pengadilan petun. Nanti mereka akan dihadirkan di pengadilan, kita bongkar di situ semua, teman-teman ya. Kita lihat di situ, apakah betul ada penyalahan undang-undang atau tidak ada penyalahan undang-undang. Nah, teman-teman ya. Penyelesaian perkara petun khusus ini bisa bisa KIP, Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 2008, teman-teman ya, atau pengadaan tanah, ini lain lagi. Oke, itu sekilas mengenai jenis-jenis gugatan petun, teman-teman ya. Nah, sekarang dasar hukumnya apa, teman-teman? Nah, dasar hukumnya ya, ada banyak nih ya. Perma itu adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 2015. Itu tinggal buka di Google, teman-teman ya. Ini adalah pedoman beracara di petun. Undang-Undang 30 tahun 2014 adalah Undang-Undang AP ya, Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang 14 nomor tahun 2008 yang tadi itu ya, KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik. Nah, lu perlu baca semua, teman-teman ya, baca semua supaya lu paham. Perma 2 2011 penyelesaian sengketa KIP, Perma 2 2019 pemerintahan, Perma 4 2015 penyalahgunaan kewenangan. Perma 6 2018 sengketa pemerintahan PMK 123 yang terbaru, teman-teman, baru terbit tahun 2023 bulan November ini ya, tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai Kemenkeu. Gue nggak tahu dan nggak ngerti kenapa bisa ada peraturan seperti ini, tapi nanti kita akan bongkar PMK-nya, teman-teman. Jadi targetnya apa, teman-teman? Targetnya adalah kita bukan mau orang ini di penjara, teman-teman ya. Jangan berpikir mau menjarain orang, enggak. Yang salah tuh sistemnya, bukan orangnya, teman-teman. Orang itu hanya ngikutin prosedur dari atas, dari kantor pusat. Oke. Jadi pertama kita minta perilakunya diubah. Oke. Yang kedua adalah meminta permohonan maaf tertulis, tentu tertulis ya. Yang ketiga adalah meminta kerugian dipulihkan. Kalau lu mau meminta kerugian ya, seperti uang, mungkin lu bayar konsultan, lu bayar pengacara dan sebagainya, itu kan uang ya. Lu boleh minta dipulihkan uang lu kalau mau. Kemudian yang keempat adalah meminta oknum direkomendasikan untuk diberikan sanksi atau diberhentikan. Lu maunya apa? Mau dia dikasih sanksi, teguran, kode etik atau apa boleh. Atau lu mau diberhentikan, boleh. Silakan lu gugat saja. Nanti hakim yang akan memberikan keputusan. Kelima, meminta oknum membatalkan surat keputusan yang telah diterbitkan yang telah melanggar undang-undang. Mungkin itu SPPKP, SKPKB, atau STP, atau surat apapun, lu boleh gugat dan kita akan lihat nanti hakim yang memutuskan, teman-teman ya. Nah, sekarang prosedur petun. Bagaimana prosedur petun? Nah, ini ada prosedur petun ya. Jadi agak lumayan. Ya beginilah, teman-teman ya. Inilah syarat untuk kita mencari keadilan ya. Kalau mau cari keadilan ya begini, dan kita tidak perlu cengeng, nggak perlu nangis, teman-teman ya. Kita mengajukan
gugatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak orang pesimis, alah petun sama aja dengan yang di sebelah, sama juga nanti keadilan nggak ditegakkan juga. Lah, kan lo belum coba, guys. Kita belum coba. Nanti ya kita coba, kita sidang, kita terbuka untuk umum, kita siarkan buat publik, kita lihat apa betul begitu. Gue sih ya rasa enggak ya, gue rasa enggak ya. Masih banyak hakim-hakim yang bagus, yang benar teman-teman ya. Nanti kita lihat di pengadilan. Prosedur pengajuan dan biaya perkara ya. Teman-teman tinggal baca ya di sini ya. PTUN-Jakarta.go.id ya. Jadi ada beberapa tahap. Yang tahap pertama adalah pihak berperkara itu bukan advokat atau pengguna lain ya. Jadi kita nih, gua, lu, dan teman-teman semua ya, lu bisa datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan membawa pertama catatannya, pihak berperkara khususnya pengguna terdaftar tidak perlu datang ke PSTP, PTSP, Petun Jakarta untuk mendaftarkan gugatan biasa ya. Jadi kalau lu gugatan biasa, lu bisa gunakan eh, internet ya, bisa langsung gunakan via online guys, pakai e-tax code-nya ya. Ada e-tax yang ada di sini nih, sebelah kanan nih ya. Jadi sebelah kanan di sini ada e-tax code-nya, lu tinggal masuk ke e-tax code. Oke. Tahapan kedua adalah pendaftar menuju ke petugas meja e-code. Oh, lu datang ke meja e-code. Oke, sorry ya. Gua juga belum coba teman-teman ya. Nah, lu mesti bawa surat gugatan lengkap ada 7 disertai soft copy ya. Gugatannya dalam bentuk PDF dan Word ya. Fotokopi objek sengketa bla bla bla. Jadi lu apa nih objeknya? Apakah sebuah surat yang lu mau gugat apa nih? Ya, lu kirimkan di situ juga disertai soft copy-nya, KTP-nya, kemudian tanda bukti surat permohonan keberatan ya. Ada pasal-pasalnya di sini ya. Undang-Undang Nomor 30, Nomor 2014 atau Perma 6 2018 ya. Anggaran dasar anggaran rumah tangga sejumlah 1 eksemplar apabila sudah ada ya, disertai soft copy dalam bentuk, kalau nggak ada nggak usah. Kemudian wajib memiliki email ya, harus ada email lah ya. Tahapan ketiga adalah petugas meja e-court memeriksa kelengkapannya dulu ya. Kemudian tahapan keempat adalah meneliti berkas. Mereka akan meneliti berkas. Apabila belum lengkap, maka akan mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat dapat melengkapi ya. Yang berikutnya adalah apabila sudah lengkap, dikembalikan kepada petugas meja pertama, meja e-court, dan mengunggah gugatan itu ke dalam sistem e-court. Tahapan kelima, lu mesti bayar teman-teman ya, 900.000 teman-teman ya, tidak gratis ya. Jadi gue sih justru mendukung ya, kalau pengadilan tidak gratis itu justru gue mendukung. Berarti kan ini mudah-mudahan jauh dari korupsi. Gitu ya. Tahapan keenam adalah menyerahkan slip bukti setoran kepada meja e-court. Tahap ketujuh adalah petugas kasir membuat surat kuasa untuk membayar sebesar dan mencatat dalam buku jurnal. Kedelapan, petugas meja kedua mencatat gugatan dalam buku register untuk perkara ya. Nah, tahapan kesembilan adalah memasukkan posita dan petitum. Apa itu posita petitum? Nanti kita bahas berikutnya teman-teman ya. Gugatan dalam aplikasi sistem informasi penerusan SIP ya. Tahapan ke-10 adalah tugas meja menyerahkan SKUM dan salinan gugatan yang telah didaftar serta ditandatangani oleh panitera kepada pihak penggugat. Pendaftaran selesai, teman-teman ya. Selanjutnya pihak pendaftar penggugat ya akan dipanggil melalui e-summon, panggilan elektronik email ya. Bagi email teman-teman pakai email ya. Bagi pihak tergugat terlawan termohon pertama kali akan dipanggil dengan surat catatan untuk menghadap ke pengadilan. Pendaftaran calon pihak ketiga. Jadi ini kalau pihak ketiga ya, secara umum dokumen calon pihak ketiga perorangan. Tadi itu apa ya? Tadi itu pihak pertama, berarti orang merasa dirugikan kayaknya ya. Kalau pihak ketiga, oke, kita baca. Surat permohonan sebagai calon pihak ketiga. Oh, ini syarat ya, syarat. Jadi kalau ini lu nih ya, surat permohonan sebagai calon pihak ketiga, ya, 8 eksemplar, berarti 8 kopi ya. Kayaknya sih ini 8 hakim artinya ya. Kemungkinan gara-gara 8 hakim atau 6 hakim atau 7. 7 hakim kayaknya, 7 hakim, 1 berarsip. Kemungkinan ya. Surat kuasa kalau dikuasakan, KTP prinsipal, objek sengketa, akun e-text atau alamat email ya. Syarat umum dokumen calon pihak ketiga badan hukum kalau lu perusahaan seperti ini ya. Nah, prosedur bagi pihak ketiga. Nanti teman-teman tinggal baca ya. Lu tinggal baca aja semua ya teman-teman ya. Nah, intinya sih lu datang aja teman-teman ya. Kita datang aja dan kita gugat ke sana teman-teman ya. Nanti akan dibantu di sana untuk digugat. Oke, itu teman-teman ya. Itu aja. Nah, sudah selesai. Gitu doang teman-teman ya. Segampang itu, sesimpel itu teman-teman ya. Prosedur petun ya teman-teman. Jadi buat Anda yang kena masalah oknum, kalau tidak mau join ke siapa takutpajak.com yang punya gua, lu boleh gugat ke Petun, teman-teman ya. Inilah saatnya kita mencari keadilan. Bukan cuma keluar-keluar di media sosial seperti gua ya. Ya kan gua memviralkan. Karena kan kita bukan artis. Kita bukan artis, bukan Soleh Solihun, kita nggak bisa memviralkan, teman-teman. Nggak bisa viral. Kalaupun viral, nggak dianggap. Karena nggak ada orang yang peduli. Gitu ya.
Nah, satu-satunya cara adalah menempuh upaya hukum yang sudah disediakan oleh negara. Oke? Namanya petun Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan kita akan masukkan petun di minggu ini atau minggu ini lah ya, minggu ini mungkin hari Kamis atau Jumat. Kita akan langsung gugat dan teman-teman akan kita siarkan secara online bagaimana materi gugatannya dan semua sidangnya akan terbuka untuk umum dan udah nggak ada alasan tuh kita mau dilarang merekam tuh nggak ada teman-teman yang nggak ada semua itu ya. Nah, kalau pengadilan terbuka untuk umum dan kita akan siarkan dan kita akan lihat bagaimana sih proses persidangan di Petun. Apakah kita bisa mencari keadilan dalam sidang Petun? Dan itu akan kita buktikan sama-sama teman-teman ya. Janganlah lelah mencari keadilan. Haris Asar 30 kali sidang, bos. Nggak menyerah dia ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalau lu tidak mau seperti Rafael Alun, tidak mau jalur damai, tidak mau manut-manut sama sama oknum, tidak mau diperas, maka solusinya adalah merekam semua pertemuan dengan orang pajak dan itu akan jadi bukti nanti di pengadilan kita bongkar teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman.